Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada kesempatan kali ini kami dapat menyelesaikan laporan proposal rancangan kegiatan kampanye PR yang berjudul Cegah COVID dengan mencuci tangan. Laporan ini disusun dalam rangka untuk memperoleh nilai serta memenuhi tugas semester 5 mata kuliah kampanye PR jurusan Public Relation Universitas Bina Sarana Informatika, Margonda. Selain itu, untuk menambah pengetahuan agar kelak bisa menjadi bekal dalam hal merancang kegiatan kampanye. Alhamdulillah, semua tugas terselesaikan tepat pada waktunya, dan dari tugas ini, semoga dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya jurusan Public Relation agar dapat mempunyai pandangan yang luas terhadap sebuah perusahaan serta sebuah kampanye. Dalam penyusunan laporan ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan laporan ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Apabila dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar proposal ini menjadi karya yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebarkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui penyebabnya, menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Repressional Syndrome atau MERS dan SARS. Coronavirus adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Di Indonesia saat ini sedang dilanda terjadinya virus COVID-19 di mana penyebarannya begitu cepat dan sudah makan banyak korban jiwa. Pandemi virus corona bisa saja semakin parah, namun bisa jadi segera mereda. Hingga dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah di banyak negara menerapkan kebijakan upaya pencegahan penyebaran virus dapat dilakukan masyarakat dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan adanya kampanye mencuci tangan pakai sabun, juga bertujuan membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya penularan virus dari kegiatan di luar rumah. Mencuci tangan menggunakan sabun lebih efektif daripada menggunakan hand sanitizer. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun, seluruh celah di tangan bisa dibasuh. Dengan sabun kita akan mengeluarkan air yang dengan mencuci tangan menggunakan sabun kita akan menggunakan air yang mengalir dan kita bisa membasuh seluruh celah kuku dan sebagainya dengan baik dibanding menggunakan hand sanitizer yang mungkin hanya telapak tangan saja yang bisa dibersihkan. Punggung, tangan, dan sela-sela lebih sering tidak terkena hand sanitizer. Kedua, tujuan dan manfaat mencegah COVID dengan cuci tangan. Yang pertama itu tujuannya mengajak masyarakat hidup sehat. Kedua, untuk mengajak masyarakat agar selalu menjaga kebersihannya. Yang ketiga, melaksanakan kesiapsiagaan pencegahan dalam pencemaran corona. Yang keduanya itu ada manfaat. Manfaatnya itu yang pertama mengetahui dan lebih memahami tentang bagaimana mencuci tangan dengan benar dan tepat untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus corona. Dengan target dan sasaran, yang pertama itu target menjaga kesehatan semua warga yang tinggal di negara Indonesia. Yang kedua, tercapainya pola cuci tangan pada masyarakat sebagai rasa kepedulian kesehatan. Sasarannya yang pertama itu masyarakat yang belum mendengar pentingnya cuci tangan.
dan masyarakat yang sudah mendengar pentingnya cuci tangan namun belum melakukannya atau mempraktekannya. Pengertian kampanye. Pengertian kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Mengacu pada definisi kampanye di atas, maka semua kegiatan kampanye ini harus memiliki 4 unsur yang diantaranya itu: yang pertama, kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu. Yang kedua, sasaran kampanye ialah khalayak dalam jumlah yang terbilang besar. Yang ketiga itu kegiatan kampanye sendiri umumnya fokus dalam waktu yang tertentu. Yang keempat, kampanye melakukan serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Pengertian kampanye menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Roger dan Storey, pengertian kampanye ini adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan ialah menciptakan efek tertentu pada masyarakat, banyak yang dilakukannya itu secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua itu menurut Prow, menurut Fauf dan Parrot. Pengertian kampanye ini ialah suatu proses yang dirancang dengan secara sadar, tahap serta juga berkelanjutan yang dilaksanakan pada jangka waktu tertentu dengan tujuan ialah mempengaruhi masyarakat yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Winita Putri, NIM 411800067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mencuci tangan. Mencuci tangan adalah menggosokkan air dengan sabun secara bersama-sama ke seluruh kulit, permukaan tangan dengan kuat dan ringkas, kemudian dibilas dengan aliran air yang mengalir. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan air. Mencuci tangan adalah membasuh kedua telapak tangan dengan sabun dan air, mengalur sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan tujuan untuk menghilangkan kuman. Membiasakan mencuci tangan adalah awal untuk mencegah masuknya kuman dan resiko tertularnya penyakit. Tujuan mencuci tangan merupakan satu teknik yang paling mendasar untuk menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh, di mana tindakan ini dilakukan dengan tujuan yaitu: 1. Agar tetap bersih. 2. Membersihkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 3. Terhindar dari sakit perut dan diare. Alasan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dengan mencuci tangan di air yang mengalir, maka kotoran dan kuman akan ikut terbawa air. Jadi, mulai sekarang bila kita makan di rumah makan atau di warung makan yang ada keran cuci tangan, sebaiknya cuci tangan di keran saja walaupun disediakan mangkuk tempat mencuci tangan di meja. 5 waktu tepat untuk mencuci tangan. Bagi setiap orang, mencuci tangan adalah satu tindakan yang tak akan lepas kapanpun, karena merupakan proteksi diri terhadap kuman di lingkungan luar. Langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah langkah mencuci tangan, yakni 6 langkah yang dikembangkan menjadi 9 langkah. Bisa dilihat pada gambar untuk lebih jelas. 1. Basuh tangan dengan air mengalir. 2. Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. 3. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari kiri dan tangan kanan, begitu pula sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan sela-sela jari tangan. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Bilas kembali dengan air. Keringkan dengan lap tangan atau tisu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah langkah mencuci tangan, yakni 6 langkah yang dikembangkan menjadi 9 langkah. Yang pertama, basuh tangan dengan air. Yang kedua, ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan, begitu pula sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok jari ibu kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya.
Gosokkan dengan memutar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Seperti ini ya putarnya. Lalu bilas kembali dengan air, keringan dengan lap tangan atau tisu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunita Putri, NIM 418867. Di sini saya akan membahas tentang teori Johari Window. Dari diagram tersebut bisa kita lihat pada kolom ke-1 disebutkan dengan diri terbuka. Apa yang diketahui oleh personal atau individu juga diketahui oleh orang lain. Bisa juga disebut dengan daerah terbuka atau areal bebas atau arena. Pada kolom kedua disebutkan dengan diri buta. Apa yang diketahui oleh individu tidak diketahui. Bisa juga disebut dengan blind spot atau blind area. Pada kolom ketiga disebutkan dengan diri tersembunyi. Apa yang diketahui oleh si individu tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Bisa juga disebut daerah tersembunyi atau daerah yang dihindari. Pada kolom keempat disebut dengan diri tidak dikenal. Apa yang tidak diketahui oleh individu juga tidak diketahui oleh orang lain. Dalam istilah yang sederhana, diri atau bisa disebut dengan self dapat diartikan sebagai aku dan orang lain dapat pula diartikan sebagai kamu. Dalam interaksi antara dua orang, ada hal-hal tertentu yang diketahui seseorang tentang dirinya dan ada hal-hal tertentu yang tidak diketahui. Ada pula hal-hal tertentu yang diketahui seseorang tentang orang lain dan hal-hal tertentu yang tidak diketahui mengenai orang lain tersebut. Ada beberapa pengertian self atau diri. Memiliki pengertian bermacam-macam. Ardi dalam Walgito 1993 menyatakan bahwa diri sebagai suatu potensi sebagai peran sosial dan sebagai gambaran diri seseorang. Alport dalam Purwanto 1990 mengatakan bahwa the self adalah sesuatu yang unik yang dimiliki seseorang dan terdiri dari hal-hal atau proses-proses yang penting dan bersifat pribadi. Rogers dalam Kumara 1988 mengatakan bahwa konsep yang paling penting dalam teori kepribadian adalah the self sebagai perangkat persepsi kepercayaan di mana yang konsisten dan teratur. Pengertian self adalah sikap dan peranan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Dengan demikian, pengertian self adalah anggapan, segala perasaan, sikap, dan keseluruhan psikologi yang dirasakan seseorang tentang dirinya sebagai individu yang bertingkah laku sesuai dengan self-nya. Menurut Hugh Miao 200265 bahwa menyelesaikan konflik dapat dibedakan sebagai berikut. A. Strategi kompetisi merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. B. Strategi akomodasi merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. C. Strategi kolaborasi merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. D. Strategi penghindaran menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. E. Strategi kompromi atau negosiasi masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Sekian penjelasan dari saya, Rizky Yunita Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mediana Rizky dengan NIM 411873. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada tugas kami. Yaitu kesimpulannya, mencuci tangan dengan sabun, salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia. Tujuannya itu untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman.
Terus lalu di sini mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan progen berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Lalu baik membawa kuman, terus dengan kontak langsung atau kontak tidak langsung menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas, dan memegang handphone pun termasuk ya, karena handphone itu juga banyak juga kumannya. Jadi kita harus cuci tangan setelah memegang handphone ketika kita mau makan sebelum sebelum itu. Lalu tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia pun dan binatang atau cairan tubuh lain seperti air lendir pada hidung, yaitu dan makanan dan minuman juga termasuk yang terkontaminasi atau tidak dicuci dengan sabun dapat menyebabkan pemindahan bakteri ya, seperti virus, parasit, dan kuman lainnya. Terus pentingnya mencuci tangan dengan sabun juga pun sangat dianjurkan dan banyak manfaatnya. Contohnya yang kita dapat mencegah segala penyakit, yaitu seperti penyakit diare, saluran pernafasan karena adanya kuman dimanapun, dan tanpa kita sadari pun juga kuman juga ada di sekeliling kita gitu. Di uang, pada bagian uang pun kita itu wajib kita harus mencuci tangan ketika setelah memegang uang. Itu dianjurkan sekali kita harus mencuci tangan karena uang uang itu pun juga banyak gitu, ada kumannya gitu, terjadi bakteri-bakteri yang secara kita tidak ketahui. Lalu intinya agar terhindar dari segala macam penyakit kita harus menjaga diri kita sendiri, yaitu menjaga kebersihan. Lalu kita harus berbersih pada bagian tubuh kita yang mengandung kuman. Nah, sarannya itu setelah penjelasan tentang cuci tangan yang di atas, ada baiknya kita tidak menyepelekan cuci tangan, karena meskipun cuci tangan adalah hal sepele, tetapi cuci tangan dapat mengakibatkan berkembangnya bakteri, berbagai penyakit ya, macam penyakit, yaitu kita penyakit berbahaya itu juga dapat menyebabkan kematian gitu di berbagai kasus yang ada di dunia. Lalu untuk kedepannya perilaku dalam mencuci tangan pun harus diperhatikan lagi oleh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita gitu ya, terutama pada anak-anak. Karena anak-anak itu kurang adanya kesadaran atau bahkan pengetahuan mereka tentang pentingnya kesehatan gitu, tentang pentingnya mencuci tangan. Dan kita sebagai orang tua pun harus membiasakan anak-anak kita cuci tangan sebelum makan sejak dini agar kita, keluarga dan lingkungan juga pastinya tentu akan lebih sehat untuk kedepannya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.